Upaya memenuhi target kebutuhan listrik nasional sebesar 35.000 megawatt terus dikejar. Salah satu caranya dengan menyewa kapal pembangkit listrik yang dioperasikan di pelosok yang belum terjangkau. Bagaimana membuat kapal pembangkit listrik dan seperti apa mengoperasikannya di lapangan? Reza Ardiansyah menempuh perjalanan hingga Sulawesi Utara dan negara Turki. Dalam penelusuran lebih lanjut, Reza mendapati fakta Indonesia sebetulnya punya sumber energi yang besar, namun tak termaksimalkan karena sejumlah kendala. Berikut liputan selengkapnya. Makasih Kak, apa kabar? Luar biasa, baik. Apa saja yang dilakukan di sini? Jahit, toh, laundry, dan bordir di dalam, yang di tengah. Seberapa lama Kak? Di sini DP tuh kurang 8 tahun kalau nggak salah berdiri. Lancar-lancar aja ya? Kalau nggak mati lampu. Kalau nggak mati lampu aman sentosa sih orang sini Resa. Tapi kalau mati lampu luar biasa DP, toh. Dibanding yang lain. Apa yang dialami Citra Hamel mungkin jarang menimpa Anda. Di Manado, Sulawesi Utara, pemadaman listrik seolah hal biasa. Citra dan karyawan usaha tekstilnya tidak bisa setiap waktu menikmati pasokan listrik. DP dampak banyak, kerusakan mesin, toh, otomatis tertunda orderan, rugi kan, toh. Baru DP dampak lain pelanggan marah-marah. Yang paling menyesal adalah pelanggan marah-marah dan terus nggak bisa menepati janji. Ini mesin utamanya? Iya, Dinamo toh kalau ada dinamonya. Selain kehilangan pelanggan, Citra harus menanggung risiko lain, rusaknya alat atau mesin-mesin usaha. Semua akibat listrik yang tidak stabil. Gara-gara? Angus, tiba-tiba toh mati lampu, pas pasang ulang dia langsung berasap begitu dong. Langsung menyala ini. Ada orang kali menyala memang, berpijar api dong, keluar api, tumpi dinamo. Ini satu. Yang satu sana baru perbaiki no, minggu lalu. Yang kedua itu. Habis berapa perbaiki? Perbaiki 3 jutaan. Rupanya, pangkal masalah yang pernah dihadapi Citra ada di kurangnya jumlah pasokan listrik. Ketika itu kebutuhan listrik kita sekitar 325 hingga 330 megawatt. Nah, sedangkan kemampuan pasok ketika 2015 itu kita mengalami kekurangan kurang lebih sekitar 30 sampai 35 megawatt. Saya menemui Humas PT PLN Kantor Wilayah Sulutenggo, Dermawan Amir Uloli. Menurutnya, kebutuhan pasokan listrik di kawasan Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo atau Sulutenggo berasal dari lebih dari 6 pembangkit listrik. Namun, listrik yang dihasilkan masih kurang. Di Sulawesi Utara, PLN kemudian membangun PLTU Amurang Unit 3 dan 4 dan PLTG Minahasa Piker 150 megawatt. Namun sayang, ketiganya belum bisa digunakan. Nah, sebagai salah satu solusi ataupun bridging menuju hingga hadirnya proyek-proyek pembangkit yang existing, maka dilakukanlah salah satu langkah solusi untuk mengatasi kebutuhan listrik tersebut dengan menghadirkan kapal pembangkit terapung ini. Kapal apung pembangkit listrik bernama Zeynep Sultan beroperasi di Amurang, Sulawesi Utara sejak awal tahun 2016. Sampai sekarang, kapal yang disewa dari negara Turki ini menjadi andalan untuk memasok energi listrik ke daratan Sulutenggo. Langsung bisa mengatasi kekurangan pasokan daya yang dihadapi, Bahkan plus surplus ya? kita punya surplus. Surplus kalau pada saat siang hari kita bisa surplus sekitar 80 mega, pada saat malam hari antara 30 sampai 40 mega. Kota Istanbul, Turki. Dari tempat inilah kapal pembangkit listrik berasal. Saya mendapat kesempatan mengunjungi tempat asal kapal Zeynep Sultan dan kapal pembangkit listrik lain yang akan dikirim ke Indonesia. Orhan Ali Khan, kapal dengan panjang melebihi tinggi Menara Eiffel yang akan beroperasi di perairan sekitar Sumatera Utara. Kapal Orhan Ali Khan rencananya bahkan akan memasok sebanyak hampir 4 kali energi listrik yang dihasilkan kapal Zeynep Sultan. Jumlah voltase yang mampu memenuhi kebutuhan listrik di utara Sumatera. Manajer proyek kapal pembangkit listrik,
Burhan Turktas mengajak saya menyaksikan isi perut kapal Orhan Ali Khan. How many times do you need to finish this? It's about 1 or 1.5 months is enough for us to finish. What is that? Okay, this is our engine and this is our generators, and we have 24 sets of them in our ship. Mesin-mesin inilah yang menjadi salah satu komponen penting kapal pembangkit listrik. 12 pasang mesin mampu mengubah sekitar 2.000 ton minyak bumi menjadi 470 megawatt energi listrik. Selain menyaksikan mesin pengolah energi listrik, saya juga dibawa Burhan ke ruang kendali. Here is our control room. Okay, control room. And we have 2 control rooms in the ship, and this is for 12 engines. Wow. So it means we can control our engines from that board, and also we will have computers or something, control panels, something like this Okay. in the room. So this is like a brain of the ship. Yes, exactly. How many people should operate this ship? It's about 110 people, but it can be increase or decrease, depends on the works. Masih di Turki, saya juga bertandang ke kawasan Yalova, tempat kapal pembangkit listrik lain dibuat, Gökhan Bey dan Yasin Bey. Kali ini, saya menyaksikan langsung perangkat penyalur aliran listrik dibangun di atas geladak Gökhan Bey. Saya juga berkesempatan melihat bagian dalam kapal yang akan dioperasikan di perairan Pulau Lombok ini. Gökhan Bey akan beroperasi di bawah kendali kapten kapalnya, Firat Sahan Alameoglu. Sebagai komandan tertinggi, Firat tahu betul seluk-beluk kapal ini. What's this ship previously? Previously, ship is heavy lift ships. Okay. She's working at the sea. She's carry container like this. Okay. And you modify this? Yes, we modify to power ship. Firat mengaku punya hubungan unik dengan kapal yang akan ia kendalikan. Hubungan serupa juga ia rasakan dengan pulau yang akan menjadi rumahnya yang lain, Lombok, Indonesia. Have you ever been there before? No, but I'm watching and I'm reading about Indonesia. Okay. How you imagine Indonesia after receiving the ship? We are calling after Lombok like Bali. Okay, okay. Then when we will supply energy, then we will call Lombok Bali. So many trees will become for Lombok. Okay. Selain di perairan Amurang, Lombok dan Sumatera Utara, 2 kapal apung pembangkit listrik lain segera beroperasi di Laut Ambon dan Kupang diperkirakan pada Februari 2017. Kelima kapal ini nantinya akan membantu pemenuhan target 35.000 megawatt energi listrik di tanah air pada 2019. Dengan demikian, lebih dari 10% rumah tangga di Indonesia yang kini belum tersentuh listrik akan merasakan manfaatnya. Meski semua kapal belum beroperasi, sebuah kerjasama telah disepakati antara BUMN produsen kapal PT PAL dan perusahaan pembuat kapal pembangkit listrik dari Turki, Karpowership. We have been informed that from the newspaper that there was an international tender for power project in Indonesia. Everything they say on paper, whether it is true or not. You check it out. They check it out. Once they checked our capability, they saw that the ships were already finished. So they said, okay, whatever you are saying on the paper is true. These ones are marine fuel. Zeynep Harezi membuka rahasia keterlibatan perusahaannya. Direktur pengembangan bisnis Karpowership Turki ini menyatakan pihaknya dipercaya membantu proses pemenuhan energi listrik tanah air karena dianggap berpengalaman mengoperasikan kapal pembangkit listrik lain di sejumlah negara. Indonesia is actually one of the 5 countries that use our ships. We are currently supplying 15% of all electricity in southern Iraq, 22% of all electricity in Ghana, 16% of all electricity in Zambia, and 27% of all electricity in Lebanon. And out of those 10, 4 more is going to go to Indonesia. We are saying we are going to consume this fuel. That's
why we will be very cheap. Selain juga disewa berbagai negara, Zeynep menjanjikan penggunaan jenis bahan bakar minyak yang lebih murah. Perhitungan harga ini oleh Dermawan dijawab dengan sebuah perbandingan. Lebih mahal menyewa kapal ini atau mengadakan sumber tenaga yang permanen? Oke, jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Tentu saja kalau dari sisi harga tentunya masih jauh lebih ekonomis menggunakan PLTA. Namun kehadiran pembangkit kapal ini adalah juga merupakan salah satu solusi kita untuk mengurangi sewa-sewa pembangkit diesel yang ada di daratan. Namun kejadian listrik padam itu bisa saja terjadi, baik itu di sisi hulu, yaitu gangguan, baik itu di sisi pembangkit atau kemudian di sisi transmisi, ataupun juga di sisi distribusi. Kapal Zeynep Sultan disewa PLN selama 5 tahun. Ketika masa kontrak usai, wilayah Sulutenggo akan memiliki pembangkit listrik lain. Salah satunya PLTU Amurang Unit 3 dan 4. Diharapkan satu unit dari PLTU Amurang Unit 3 ataupun 4 ini sudah dapat beroperasi dan memperkuat pasokan listrik pada sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo di semester pertama 2017. Bagaimana dengan sumber energi baru terbarukan? Untuk potensi energi baru terbarukan, salah satunya adalah dengan pengoperasian PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 di Sulawesi Utara. Kemudian PLN juga di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo terus mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air ataupun mini hidro dan mikrohidro. Kemudian juga untuk pembangkit listrik tenaga surya. Penggunaan sumber energi dari minyak, gas, dan batu bara terus dikurangi untuk mencegah kerusakan alam dan pemanasan global. Dalam hal ini, ada cara lain yang dianggap tepat, mengedepankan penggunaan energi alternatif. Energi tak habis pakai yang jumlahnya melimpah di negeri ini. Namun sayang, pemanfaatannya kini baru 1% saja. Ada target khusus untuk mencapai angka tertentu? Sesuai dengan program korporasi bahwa pada kira-kira antara tahun 2025 minimal 23% penggunaan energi baru terbarukan di seluruh Indonesia. Optimis target itu tercapai? Harus optimis, karena kalau kita tidak optimis, maka itu sudah menjadi awal dari kegagalan. Perjuangan warga suku asli bertahan hidup dalam kondisi yang tak pasti. 360 segera kembali.